Nah, kita mulai saja kuliah pada malam hari ya teman-teman. Kita melanjutkan ya materi untuk pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang manajemen kualitas atau manajemen mutu gitu ya. Nah, sebentar. Nah, oke. Nah, manajemen kualitas atau manajemen mutu ya teman-teman tentunya pernah mendengar ya bahwa suatu produk itu bermutu ya. Bagaimana sih suatu produk itu dikatakan bermutu ataupun berkualitas? Nah, biasanya ada standarnya ya. Oh, ada standarnya ISO. Nah, ISO-nya berapa gitu ya. Kemudian kalau lembaga pendidikan ya terakreditasi BAN PT kan Mbak Sarah ya. Akreditasinya apa? Akreditasinya A, akreditasinya B. Nah, itu menunjukkan bahwa satu produk ataupun jasa tersebut itu memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, itu ya manajemen kualitas ya ataupun manajemen mutu ya. Tentunya teman-teman yang kerja juga memiliki standar ya ataupun kualitas tersendiri ya di perusahaannya gitu ya ataupun produknya ya jika menghasilkan produk ataupun jasa ya gitu ya. Nah, mengapa kualitas produk itu penting? Ya, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih suatu produk itu harus memiliki standar kualitasnya ataupun berkualitas? Sebetulnya untuk apa sih? Nah, kualitas produk itu apakah biar keren gitu misalnya ya, oh biar keren toh ya dapat standar nih dari mana dari Badan Akreditasi Nasional, nah gitu ya, dari mana, dari itu ya misalnya ISO, nah gitu ya misalnya ya. Nah, kenapa kualitas produk itu penting? Nah, sebetulnya untuk apa sih suatu produk itu perlu distandarisasi? Nah, untuk apa sebetulnya gitu? Ada yang mau berpendapat teman-teman? Ini materinya belum saya share ya. Bentar, tak share dulu ya. Ini di itu ya, di e-learning ya, saya masukkan dulu. Teman-teman, kenapa sih satu produk itu harus berkualitas dan kenapa gitu ya? Nah, teman-teman kalau membeli sesuatu juga tentunya milih nih ya, produk yang berkualitasnya. Atau, biasa-biasa aja, nggak berkualitas juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Gimana teman-teman? Kalau ada dua produk nih, satunya ada berstandar nasional, misalnya SNI, yang satunya enggak. Nah, teman-teman milih yang mana? Yang standar, Bu. Iya ya, iya ya. Ya, tentunya yang milih yang berstandar ya. Nah, itu kenapa sih produk itu harus berkualitas? Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih ya? Kenapa teman-teman milih yang berkualitas? Kenapa ya nggak biasa-biasa aja? Ya biar lama pakainya, Bu. Hemat. Biar lama pakainya, hemat. Ya, oke betul. Terus Iya, yang lain? bertahan lama, Bu. Karena dimana kalau produk kita itu berkualitas, apa maksudnya nggak rugi gitu loh, Bu, kalau kita beli gitu. Dan nanti namanya udah berkualitas itu eh, jangka jangka ketahanannya bisa terbilang lebih lama. Kalau Awet gitu ya, lebih awet ya. iya, iya. Iya, teman-teman ya. Oke, jawabannya tadi bagus juga ya Mbak Di Yuliana ya. Mengapa kita harus beli produk itu yang berkualitas? Ya biar awet, tahan lama gitu ya. Kalau produk yang nggak berkualitas tuh baru beli besoknya udah rusak. Ya. Beli lagi. Memang kualitas produk itu penting ya. Jadi itu tadi ya, biar awet gitu ya, tahan lama, nggak cepat rusak. Nah itu salah satunya ya. Jadi ini ya. Jadi kualitas produk itu sangat penting ya, karena memiliki dampak yang signifikan ya pada berbagai aspek di sini ya. Jadi kualitas produk ya atau ini terkait dengan manajemen mutu atau manajemen kualitas ya. Itu sangat penting ya, yaitu tadi dampaknya signifikan ya terhadap berbagai aspek ya. Ini salah satunya di antaranya itu adalah kepuasan pelanggan ya. Jika produknya tadi awet gitu ya, tahan lama gitu. Nah, ini puas ya pelanggannya ya, kepuasan pelanggan ya. Dia merasa puas ya karena produk tersebut ya
awet ya digunakan gitu, tidak mudah robek gitu, bahannya juga bagus, tebal gitu ya. Jadi kepuasan pelanggan ya, merasakan kepuasan tersendiri ya karena kualitasnya produknya itu bagus ya. Misalnya kalau kursi ya, kalau kita menggunakan kursi yang berkualitas gitu ya, tidak membuat sakit pinggang gitu ya, punggungnya ini juga gitu ya, sakit gitu ya, kan bisa ada bahan-bahan yang berkualitas gitu ya. Nah, kemudian loyalitas pelanggan. Nah, ini ya, karena produk tersebut berkualitas, jadi diharapkan pelanggan tersebut itu loyal ya untuk memakai produk kita. Jadi nanti kalau produk tersebut ya sudah rusak, kemudian sudah bertahun-tahun rusak gitu ya. Ini sudah bertahun-tahun. Saya juga memiliki satu produk ya, lama gitu ya. Magicom lama itu nggak rusak, sok awet. Kemudian kompor ya, kompor gas itu bertahun-tahun dari anak-anak sampai kecil sampai anak-anak besar. Nah, itu saya baru membeli lagi ya bertahun-tahun, bahkan ada 15 tahun mungkin lebih ya, salah satu kompor ya merek tertentu ya gitu ya, awet sekali ya gitu. Nah, anak saya udah besar ini ya, udah kuliah, baru rusak ya dari anak saya kecil ya, baru rusak, akhirnya saya beli lagi ya, karena saya percaya ya, saya puas ya memakai produk tersebut ya. Akhirnya saya membeli lagi, membeli merek ini aja lah, produk ini bagus kok, terkenal awet nih gitu ya. Nah, jadi adanya kemudian daya saing di pasar, dengan adanya produk yang berkualitas tersebut, tentunya produk tersebut bisa bersaing di pasaran ya, daya saingnya ya, dia bisa bersaing ya dengan produk-produk lain. Jadi nggak perlu takut ya bahwa produk yang kita miliki itu memang bagus ya. Misalnya kita memiliki suatu produk ya, gitu ya. Produknya bagus ya. Tidak perlu takut ya untuk bersaing di pasaran karena kita yakin produk kita itu bagus ya. Kemudian efisiensi operasional. Nah, ini juga ya sangat penting sekali ya efisiensi dalam operasional ya. Kalau kita sudah memiliki satu mutu, manajemen mutu ya, jadi kan nanti kita membuat seperti SOP gitu ya. Nah, standar ya, standar operasional prosedur ya. Jadi dalam suatu pembuatan produk ya, sehingga produk tersebut ya tidak sampai gagal produksi gitu ya. Misalnya ini ada yang cacat ya karena kesalahan dalam proses memproduksi barang tersebut ya, sehingga itu nanti tidak efisien ya dari segi biaya gitu ya. Nah, pemborosan biaya gitu. Harusnya produk tersebut bisa jadi dengan sempurna, kualitasnya dihasilkan bagus gitu ya, tidak sampai ada cacat ya dalam proses produksi ya. Ini terjadi cacat ya, jadi proses produksinya tidak dilakukan dengan bagus sehingga tidak bisa dijual. Ya, ini kan membuat kita rugi ya, gagal ya, gagal produksi. Nah, ini ya dengan kita menentukan kualitas ya produk ya. Jadi standar, misalnya standar produk ya. Nah, itu diharapkan nanti ya akan mengurangi cost gitu ya. Jadi biaya-biaya yang timbul karena gagal produksi. Nah, ini ya. Kemudian reputasi merek. Nah, ya, dengan adanya kualitas produk ya, misalnya tuh merek tertentu gitu, produknya awet gitu, bahannya bagus, berkualitas, juga aman digunakan ya. Nah, ini reputasi merek tersebut tuh akan tinggi gitu ya. Produk-produk tersebut akan dipercaya ya oleh konsumen gitu. Ya, produknya ini sudah bagus nih ya, sudah terkenal dari dulu kala bagus mereknya. Contohnya ya, misalnya salah contoh Honda gitu, nah itu ya contohnya ini dari dulu ini terkenal bagus, irit ya contohnya ya, contoh saja ya. Apalagi contohnya teman-teman bisa memberikan contoh produk-produk yang bagus dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap reputasinya tetap baik ya, tetap bagus gitu sampai sekarang. Ada yang bisa mencontohkan? Sepatu Bu, Adidas Bu. Sepatu Adidas ya, ada lagi yang lain? Ya bagus ya, dari dulu sampai sekarang bagus ya, awet juga ya. Ya, ada lagi teman-teman satu produk-produk apa elektronik. Teman-teman ada pernah pakai nggak? Pakai ini ternyata awet do produknya gitu ya, bagus gitu ya. Dari zaman sampai berkeluarga gitu. Pasti awet.
Ayo ada yang beri contoh? Tergantung pemakaian sih, Bu. Iya, benar juga tergantung pemakaian. Tapi sering dipakai gampang rusak juga. Ya, nah itu juga ada perhitungannya tuh Mbak. Ada waktu ya. Jadi waktu pakai itu berapa? Misalnya kalau lampu itu berapa ribu jam nyala, nanti dia itu mati. Nah, itu biasanya ada standarnya juga. Nah itu ada perhitungannya juga. Ya, ada suatu produk tuh ya yang kayak merek-merek televisi ya, misalnya uh, Polytron. Nah itu ya, itu zaman dulu, zaman saya masih kecil gitu ya, sampai sekarang gitu nih, itu sudah ada. Kemudian nasional, produk-produk nasional gitu ya, kan bagus ya, itu dari zaman dulu sampai sekarang gitu ada. Kemudian Philips, nah gitu ya, misalnya punya blender gitu ya, Philips ya, awet yang asli ya, ada juga yang KW. Ya, produk-produk yang bagus gitu ya, yang terkenal dari dulu. Nah ini, jadi penting sekali ya menjaga reputasi merek gitu ya teman-teman ya. Dengan menjaga reputasi ya tetap menjaga kualitas produknya. Nah itu kan konsumen percaya ya bahwa produk kita itu yang terbaik ya. Jadi itu konsumen tidak akan beralih ke lain hati selainnya sudah kadung jatuh cinta pada merek tersebut sampai-sampai nggak mau ya, nggak mau kalau nggak merek ini gitu ya. Misalnya satu produk nih ya, apa Magicom misalnya, nggak mau kalau nggak pakai Maspion contohnya ya, karena di rumah misalnya contoh nih, di rumah tuh pakai produknya itu Maspion, oh awet tuh ternyata dari kipas angin nih, setrika contoh nih, Magicom produknya Maspion semua, jadi nggak mau, sudah percaya ya, reputasinya baik. Ini contoh ya, bukannya promosi. Misalnya contoh. Kemudian ada juga yang terkait dengan air minum ya. Jadi ada juga yang nggak mau tuh pakai air minum yang kemasan yang kalau nggak aqua. Nah, nggak mau kalau nggak aqua. Pokoknya percaya yang air kemasan yang terbagus ya air mineral gitu aqua. Gitu. Ada yang nggak mau kalau nggak aqua gitu ya. Nah itu ya karena sudah terlanjur percaya ya bahwa produknya memang bagus dan berkualitas. Nah, itu teman-teman sangat penting sekali menjaga kualitas ya ataupun menjaga mutu ya dari suatu produk ya. Tuh ya. Nah, ini juga bisa terkait dengan pengendalian biaya. Nah, itu tadi ya. Biaya tadi ya karena kita memiliki suatu produk biasanya kan ada garansinya. Nah, gitu ya. Garansi 1 tahun. Nah, kalau nanti terjadi kerusakan, namun kerusakannya bukan karena kesalahan dalam penggunaan barang ataupun produk tersebut ataupun bukan karena kesalahan konsumen ya. Nanti bisa ditukar dengan produk yang baru. Nah, gitu ya. Ini pengendalian biaya di sini maksudnya nanti jika produk yang kita produksi nanti benar-benar berkualitas ya, kita terutama sudah ada di situ quality control ya, ada tim sendiri yang benar-benar dia mengevaluasi dulu, meneliti dulu bahwa produk ini berkualitas gitu ya. Misalnya contohnya lampu ya, misalnya di situ ada lampu kan sekarang ada di situ kalau kita beli ya di toko gitu tulis ya tanggal belinya berapa, Bu ini garansi loh 1 tahun jadi nanti kalau sebelum 1 tahun ini sudah putus nanti balikin nanti saya ganti baru. Nah itu ya kalau kita sudah komitmen memberikan garansi, nah kita benar-benar memiliki produk itu harus berkualitas ya, jangan sampai ya kita sudah berkomitmen ya 1 tahun ya. Kalau putus ini lampu ganti sebelum 1 tahun ya udah pada mati gitu ya, kita rugi ya gitu ya. Kita sudah komitmen memberi garansi setahun ternyata produknya nggak bagus, jelek ya gitu ya, kita rugi, semuanya dibalikin gitu ya. Wah ternyata ini baru sebulan udah putus nih, mana buktinya nih tanggal pembeliannya misalnya di spidol nih ya gitu kan, teman-teman pernah beli lampu nggak pulang lampu gitu, nah dikasih tanggalnya itu sama pembelinya gitu. Bu nanti ini kalau sudah putus sebelum 1 tahun bisa dikembalikan ditukar yang baru nah gitu ya. Nah kita rugi ya kalau misalnya itu belum 1 tahun udah putus ya, lampunya udah mati, nah semuanya dikembalikan, nah, kita rugi ya gitu. Jadi dengan benar-benar menjaga kualitas produk ya, jadi mutu satu produk ya, nah itu diharapkan bisa mengendalikan biaya nah, gitu ya. Kemudian dari segi keamanan ini juga penting sekali ya. Nah,
Contohnya ini adalah produk-produk yang terkait dengan kesehatan gitu ya, dari keamanan, misalnya obat-obatan ataupun kosmetik ya, ini ataupun bahan-bahan elektronik ya. Nah, ini keamanan untuk konsumen atau penggunanya. Ini harus ada jaminan tersebut ya, jaminan keamanan ya untuk konsumen. Nah, ini ya. Misalnya kalau kita beli kosmetik, nah ternyata di situ tidak ada jaminan kualitas ya, kualitas produknya ya. Kalau konsumen menggunakan kosmetik tersebut tiba-tiba gatal-gatal. Nah, ini kan sangat merugikan ya, ataupun alergi ya. Teman-teman pernah nggak pakai kosmetik itu gatal-gatal, ya, alergi, jadi bintik-bintik merah misalnya gitu ya. Nah, itu kan merugikan konsumen, jadi produknya itu tidak berkualitas ya gitu. Nah, itu merugikan konsumen ya teman-teman, hati-hati juga ya jika memproduksi sesuatu terutama terkait dengan keamanan ya. Nah, itu nanti kita bisa dituntut ya membuat kosmetik gitu ya ataupun skincare. Nah, skincare-nya tidak diteliti dulu gitu bahan-bahannya, tidak berkualitas. Nah, kita juga hati-hati juga membelinya gitu, harus benar-benar membeli produk yang berkualitas ya. Ternyata setelah dipakai gatal-gatal, iritasi, nah gitu ya. Nanti kita bisa dituntut ya karena ada undang-undang perlindungan konsumen. Hati-hati juga ya. Kemudian memproduksi elektronik ya. Nah, kita harus menjaga keamanannya juga ya. Jangan sampai ya saat produk elektronik itu nanti setelah kita colokkan gitu ya, colok di listrik tiba-tiba nanti meledak, terbakar dan sebagainya, ataupun kita pas kita cas gitu, kita setrum dan sebagainya, nah itu kan membahayakan jiwa konsumen ya. Itu kita harus benar-benar ya menjaga standar mutu ya ataupun kualitas produk ya dari sisi keamanan, nah gitu ya. Kemudian pengendalian persediaan, nah ini juga penting sekali ya dengan adanya kualitas produk ya. Jadi dari sisi persediaan nanti tadi sudah dibahas tadi ya oleh teman kita tadi ya presentasinya ya, ini juga terkait dengan manajemen persediaan atau inventory. Nah ini ya, kemudian inovasi. Nah ini ya, dengan adanya kualitas produk, nah tentunya perusahaan tersebut akan berlomba-lomba untuk berinovasi, bagaimana menciptakan suatu produk yang berkualitas. Nah, suatu produk yang digemari oleh konsumen ya. Kemudian produk tersebut ya dari sisi keamanannya ya aman ya digunakan untuk konsumen, kemudian produk tersebut memiliki daya saing di pasaran ya sehingga konsumen itu puas ya setelah membeli produk kita ataupun menggunakan produk kita, konsumen itu puas. Nah, dengan adanya kepuasan pelanggan, nah diharapkan nanti akan ada pembelian ulang ya. Konsumen tidak kapok untuk membeli produk kita ya karena produk kita memang ya berstandar ya, memiliki standar internasional ya, ataupun SNI, standar nasional Indonesia ya. Jadi produk kita benar-benar berkualitas. Itu sangat penting sekali ya, agar kita tetap menjaga mutu ataupun kualitas dari produk ya. Nah, kemudian apa sih pengertian kualitas itu sendiri? Nah, ini ada beberapa ahli yang berpendapat ya terkait dengan definisi kualitas ya teman-teman ya. Saya minta tolong dibacakan, Mbak siapa ini tadi yang belum ada suaranya. Mbak Uci, halo Mbak Uci, selamat malam. Malam Bu. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Ya. Pengertian kualitas. Menurut Philip D. Corsi, kualitas sebagai conformance to requirements atau sesuai dengan persyaratan. Menurutnya, jika sebuah produk atau layanan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka itu dapat dianggap berkualitas. Menurut W. M. Worsley, kualitas adalah the result of carefully executed plan. Dalam pandangannya, kualitas harus direncanakan dan diimplementasikan dengan baik dalam proses produksi atau layanan. Menurut Joseph M. Juran menggambarkan kualitas sebagai fitness for use atau kecocokan untuk digunakan. Menurutnya, kualitas berarti produk atau layanan dapat digunakan sesuai dengan tujuan tanpa masalah atau kegagalan. Ya, oke, terima kasih Mbak Uci sudah dibacakan.
Jadi pada intinya teman-teman, apa sih pengertian kualitas ya? Nah, di sini pada intinya pengertian dari kualitas suatu produk itu adalah suatu produk tersebut memenuhi standar ya, ataupun kesesuaian ya. Jadi nanti ada standar tersendiri ya, misalnya standar SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Suatu produk itu dianggap memenuhi standar SNI itu kriterianya tuh seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebuah produk itu, atau layanan itu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ya. Jadi setelah produk tersebut memenuhi persyaratan, maka produk tersebut dinyatakan berkualitas ataupun berstandar. Nah, ini tentunya kualitas dari lembaga-lembaga standar mutu yaitu beda-beda ya dalam menentukan kualitas ya. Misalnya ya terkait dengan standar perguruan tinggi contohnya ya, gitu. Badan akreditasi ya, BAN-PT tadi ya, perguruan tinggi itu dinyatakan akreditasi A itu jika memenuhi kriteria-kriteria seperti apa. Kemudian kalau dia itu ternyata ada kriteria yang kurang terpenuhi ya, sehingga tidak bisa dimasukkan kategori akreditasinya A, ya akreditasinya B karena beberapa kriteria yang tidak terpenuhi. Nah, gitu ya. Nah, ada juga nanti jika beberapa persyaratan banyak yang tidak terpenuhi, dia tidak masuk kategori A atau B, tapi C. Nah, akreditasinya dapat C. Nah, gitu ya. Ini yang Mbak Sarah nih yang sering ikut riweh nih mungkin ya, kalau ada akreditasi perguruan tinggi nih, ya Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Halo Bu, iya. Iya. Bisa cerita sedikit? Kalau untuk akreditasi itu lebih ke ADEM yang di IBM sih Bu. Kalau Sarah kan di yayasannya, kalau lebih ke ya acara-acara ini aja sih. Kayak kemarin tuh serah terima pelantikan gitu. Oh, Pak Rektor ya. Berkas-berkas aja sih, nyariin berkas. Banyak kan ya Mbak berkas-berkas persyaratannya kan ya. Nah itu ya teman-teman, jadi sama juga halnya nanti jika ada standar ya, standar satu produk ya dinyatakan standar ISO misalnya ya, kemudian standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, itu juga ada persyaratannya gitu ya. Ada kriterianya. Nah, gitu ya. Nanti setelah dinyatakan sesuai dengan standar kriteria, maka ditetapkanlah ya suatu produk tersebut berstandar nasional atau SNI. Nah, gitu ya. Ada beberapa kriteria gitu ya. Demikian juga akreditasi-akreditasi yang lain atau lembaga-lembaga yang memiliki standar kualitas ya. Nah, mereka juga memiliki kriteria ya, suatu produk tersebut dinyatakan memiliki standar atau berkualitas ya, gitu ya teman-teman. Nah, apa sih manfaat kualitas produk? Nah, ini ada beberapa manfaat. Ini ada yang dari konsumen ataupun bagi konsumen ya, tentunya kualitas produk tersebut ya dapat memuaskan konsumen ya karena fungsi produk yang maksimal ya, keandalan produk, ketersediaan produk dan atau karena pelayanan ya. Kemudian bagi produsen kualitas dapat meningkatkan daya saing produknya ya, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, dari segi biaya bagaimana ya? Tentunya dari kualitas produk tersebut dapat menurunkan biaya ya dan meningkatkan keuntungan ya. Ya, kan biaya dari segi itu tadi ya, jika adanya gagal produk ya, ataupun gagal proses gitu ya, banyak yang rusak gitu ya. Nah, sehingga itu membuat biayanya membengkak ya, biaya produksi ya gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya, jika produk kita tidak standar, nah belum sampai 1 tahun produknya sudah rusak, konsumen protes, kemudian dikembalikan produk kita, nah kita rugi ya, harus mengganti. Nah itu ya. Namun jika kita mengeluarkan produk yang benar-benar berkualitas, tentunya ya tidak akan keluar biaya-biaya yang tidak diinginkan itu tadi karena gagal proses ya, kemudian mengganti produk yang rusak. Nah itu ya, jadi dapat menurunkan biaya dan meningkatkan keuntungan ya, gitu ya. Nah, kemudian pendekatan kualitas. Nah, ada 3 pendekatan kualitas. Nah, ya. Oke, Mbak Rahayu. Dari tadi saya belum dengar suaranya nih. Iya, Ibu. Ya, oke.
Pendekatan kualitas, user-based approach. Pendekatan ini memandang bahwa kualitas terletak di mata konsumen, sehingga pengembangan produk harus mendefinisikan ekspektasi konsumen. Yang kedua ada manufacturing-based approach, di mana manajer produksi kualitas merupakan kesesuaian terhadap standar dan making it right the first time. Yang ketiga ada product-based approach, di mana pendekatan ini memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur. Ya, oke, terima kasih Mbak Rayu udah dibacakan ya. Jadi teman-teman di sini ada 3 pendekatan kualitas ya, yaitu user-based approach, kemudian manufacturing-based approach, kemudian product-based approach ya, teman-teman ya. Nah, ini juga sangat penting sekali ya teman-teman ya. Kemudian dari segi user ya, ini tentunya memandang suatu produk itu ya dari sisi konsumen ya, gitu ya. Nah ini ya bagaimana suatu produk tersebut ya bisa awet digunakan gitu ya. Kemudian konsumen itu setelah menggunakan itu ternyata cocok ya, terutama untuk kosmetik ya. Contohnya ya, oh ternyata produknya ini setelah menggunakan cocok gitu ya, tidak gatal-gatal gitu. Jadi kulit semakin halus nih contoh ya. Jadi user based approach ini adalah dari sisi konsumen. Nah, setelah konsumen tersebut mendapatkan ataupun menggunakan produk tersebut, nah apa yang dirasakannya, nah gitu ya, ekspektasi konsumennya itu bagaimana, nah, atau dia menyatakan wow produknya keren gitu, atau kok begini sih, nah gitu ya, apakah konsumennya itu senang, bahagia, puas menggunakan produknya, ataupun ada keluhan-keluhan, kok begini sih setelah menggunakan produknya, nah gitu ya. Kemudian dari segi manufacturing based approach ya, ini terutama ini adalah bagi produsen ya, ataupun bagi manajer produksi ya, seperti yang dibacakan tadi Mbak Rahayu ya. Jadi kualitas merupakan kesesuaian terhadap standar. Dan making it right the first time, nah gitu ya. Jadi kualitas itu adalah merupakan standar ya. Jadi standar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut terhadap kualitas produknya. Misalnya standar produk A, standarnya seperti ini gitu ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan seperti ini ya. Kalau dia ingin menjaga kualitas ya, misalnya mendapatkan bahan yang tidak bagus sesuai standar ya, dia nggak usah diterima gitu. Nggak, standarku produknya seperti ini, jadi bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan standar produk ya, gitu ya. Jangan sampai bahan yang digunakan tidak bagus kalau kita ingin menjaga kualitas ya. Misalnya kalau makanan yang mudahnya saja, bahan-bahan yang digunakan harus fresh gitu ya. Jangan sampai ya bahan-bahan yang maaf ya hampir mau busuk kita gunakan ya untuk mengolah produk makanan, nanti makanannya rasanya jadi tidak fresh, tidak enak gitu ya, bahannya aneh. Saya pernah juga tuh ya minum jus jambu rasanya aneh gitu ya, rasanya kok aneh ya, ini di suatu pesta pernikahan gitu. Berarti ini caternya tidak menjaga kualitas nih gitu ya, nggak fresh. Kan saya juga sering bikin jambu sendiri ya, beli gitu di jambu gitu ya, kemudian kita jus sendiri, itu rasanya kan segar, kalau fresh tuh enak gitu ya. Tapi kalau rasanya nggak enak itu, wah ini kapan nih jambunya bagus apa enggak, ini kok rasanya beda. Tentunya teman-teman bisa merasakan ya suatu produk itu fresh sama enggak gitu. Kok rasanya kayak gini. Saya juga pernah tuh beli ikan bakar di satu rumah makan itu, rasanya nggak enak gitu ya, nggak fresh gitu ya. Jadi beda ya bahan yang bagus ya, yang untuk makanan tuh fresh sama enggak gitu. Mungkin udah lama di freezer atau apa gini, rasanya nggak enak gitu ya, beda. Nah itu ya, itu sangat penting sekali ya jika memang suatu perusahaan ingin menjaga kualitas mutu ya dari produknya. Nah itu harus benar-benar menjaga bahan bakunya ya, bahan bakunya harus dijaga ya gitu, yang bagus gitu. Jangan sampai ya kita ingin menekan biaya cost produksi ya, namun bahan yang kita gunakan itu kita turunkan ya, misalnya speknya ya harusnya grade-nya A, kita beli C aja biar untungnya banyak ya, nanti malah produk yang kita hasilkan tidak berkualitas, konsumen tidak percaya ya dengan produk yang kita hasilkan, nanti kita malah rugi. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita komitmen ya ingin menjaga kualitas, kita juga harus
membeli bahan baku ya, bahan baku yang bagus gitu ya, jangan sampai bahan baku yang nggak bagus ya. Bagaimana kita bisa membuat suatu produk yang bagus ya, kalau bahan bakunya sendiri itu nggak bagus, kualitasnya tidak bagus, nah itu ya. Kemudian product based approach ya, ini pendekatan memandang bahwa kualitas merupakan suatu variabel yang tepat dan dapat diukur. Nah ini teman-teman ya, kualitas itu memang dapat diukur ya. Ini yang dapat diukur kualitasnya. Bagaimana dinyatakan berkualitas ya suatu produk? Nah itu bisa diukur ya. Nah salah satunya contoh yang tadi ya saya sudah contohkan tadi, makanan gitu ya. Makanan yang berkualitas bagaimana ya? Makanannya tadi fresh, gitu, tidak basi, kemudian aromanya juga segar ya, tidak aroma bau-bau gitu ya. Nah, gitu ya. Itu jadi bisa diukur ya teman-teman ya, dikatakan berkualitas itu seperti apa ya. Kemudian kalau produk elektronik ya dikatakan berkualitas itu seperti apa ya. Ya awet, bahannya juga tidak mudah tergores misalnya itu. Jadi bisa diukur ya. Kemudian bagaimana dari suaranya, misalnya televisi suaranya jernih gitu ya. Kemudian dari gambar kualitas gambarnya juga cerah gitu ya. Jadi tidak buram. Nah, gitu ya. Jadi kualitas itu bisa terukur ya teman-teman ya. Jadi nanti ada standarnya. Standarnya seperti apa sih ya? Suatu produk itu yang berkualitas, nah gitu ya teman-teman. Jadi bisa diukur ya. Dengan begitu kita bisa menentukan, oh produk ini berkualitas loh, ya, sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, standar nasional Indonesia itu seperti apa sih standarnya? Nah, biasanya lembaga-lembaga tersebut ya, akreditasi, lembaga akreditasi ataupun yang menetapkan suatu standar suatu produk itu, mereka memiliki sendiri kriterianya seperti apa. Nah itu ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan sertifikasi ya dari suatu lembaga akreditasi atau lembaga standar, baik standar internasional maupun SNI, nah itu kita harus bisa mengikuti standar mereka agar kita mendapatkan tadi ya sertifikasi ya, gitu ya, bahwa produk kita benar-benar berstandar. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada implikasi kualitas ya, ini ya. Jadi ada reputasi perusahaan, kewajiban produk, dan implikasi global. Nah, ini ya. Jadi ada reputasi perusahaan gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan suatu produk kita ya, gitu ya. Jika produk kita berkualitas, nah ini tentunya reputasi perusahaan tersebut akan naik gitu ya, akan terjaga reputasinya, gitu, citranya, nah gitu ya. Oh ternyata perusahaan A gitu produknya bagus, jadi reputasinya itu bagus, selalu menjaga kualitasnya. Misalnya suatu yang memiliki usaha catering gitu ya. Oh catering A itu makanannya selalu fresh, menunya bagus gitu ya, selalu berkualitas ya, bahan-bahan yang digunakan juga fresh gitu ya. Kemudian dari segi rasanya juga enak. Nah jadi karena dia selalu menjaga kualitas produknya, jadi reputasi perusahaannya itu naik ya, ataupun dipercaya oleh masyarakat ataupun konsumen. Jadi percaya kalau ingin catering ya dia ini di perusahaan catering A, rasanya enak, rasanya enak. Kemudian itu bahan-bahannya fresh, ya, aromanya gitu. Kemudian rasanya ya dan sebagainya itu. Jadi ada standarnya, ada ukurannya ya, suatu produk itu dikatakan berkualitas. Kemudian kewajiban produk. Nah ini, jadi kalau kita berkomitmen gitu untuk menjaga kualitas ya, kita juga perlu menjaga kepercayaan konsumen. Nah di situ jika kita berani ya memberikan garansi ya, seperti tadi saya bilang di depan ya, misalnya satu produk ini garansi 5 tahun, garansi 3 tahun. Nah, misalnya ya belum habis masa garansinya dan produk tersebut sudah rusak, kita harus komitmen ya, berkewajiban untuk mengganti jika konsumen itu komplain. Nah, gitu ya, karena kita ingin menjaga kepercayaan konsumen gitu ya. Misalnya kita beli lampu nih ya, belum 1 tahun kok sudah putus gitu ya. Ada apa pemakaian orang di atas gitu ya. Bagi siapa juga yang mengotak-ngatik gitu ya. Kecuali kalau produk tersebut bisa terjangkau anak-anak, misalnya televisi atau apa ya, anak-anak main tiba-tiba ambruk atau jatuh kemudian pecah ya layarnya. Nah itu kan bukan kewajiban dari produsen untuk mengganti karena kesalahan konsumen ya gitu ya, karena kelalaian konsumen sehingga
layarnya pecah. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya lampu, ya siapa juga yang mau mainin lampu gitu ya di atas gitu ya. Nah, belum setahun udah putus gitu ya. Nah, karena kita sudah mengeluarkan komitmen garansi 1 tahun, belum ada setahun sudah putus, ya kita ada kewajiban untuk mengganti gitu, ada produk baru ya, karena kita menjaminkan kualitas produk kita tuh tadi ya garansinya 1 tahun gitu. Atau kan produk-produk elektronik yang lain misalnya ya handphone gitu ya, baru sebulan kok sudah error begini gitu ya, apanya ya kita kembalikan lagi gitu ya ke tokonya gitu, kok seperti ini ya, ya karena ada jaminan garansi ya harus itu ya tadi ya, ada kewajiban tadi ya untuk mengganti ataupun menservis ya sesuai dengan persyaratan pada saat jual beli nanti seperti apa. Nah, gitu ya. Kemudian implikasi global. Nah, implikasi global ini jika produk kita bagus ya, jadi tidak akan hanya dikenal di dalam negeri, tentunya bisa mengikuti persaingan global ya sampai ke internasional ataupun luar negeri jika produk kita memang benar-benar bagus ya teman-teman ya, gitu ya, seperti produk Indomie sampai ke luar negeri ya gitu ya, karena rasanya enak ya, walaupun yang memang saya jarang makan itu ya, tapi sudah go internasional yang sudah masuk global ya di dunia. Jadi implikasi global karena satu produk tersebut memiliki kualitas atau mutunya bagus ya, gitu ya. Orang-orang percaya ya terhadap produk tersebut sehingga produk tersebut bisa bersaing ya di kancah internasional, maksudnya global, secara global gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja gitu. Nah, itu ya implikasinya ya. Jika suatu produk itu berkualitas, nah gitu ya bisa go internasional. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian terkait dengan biaya kualitas atau cost of quality. Nah, ini ada beberapa ya. Terkait dengan biaya kualitas. Nah, ini siapa yang belum bacakan ya ini? Mbak Silviani. Iya, Bu. Biaya kualitas, cost of quality. Yang pertama, biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas atau cost of achieving good quality. Yang A itu biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya untuk mencegah kerusakan atau cacat produk. Selanjutnya itu ada biaya perencanaan kualitas atau quality planning cost. Selanjutnya ada biaya perancangan produk atau production design cost. Terus selanjutnya ada biaya pemrosesan atau proses cost, biaya pelatihan atau training cost, biaya informasi atau informasi cost, dan yang B itu biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Biaya untuk mengadakan inspeksi dan pengujian atau inspection and testing cost. Kedua itu ada biaya peralatan pengujian atau test equipment cost. Dan yang terakhir ada biaya operator atau operator cost. Ya. Oke, terima kasih Mbak udah dibacakan. Jadi kalau kita ingin memiliki suatu produk yang berkualitas ya tentunya memerlukan biaya ya teman-teman ya. Nah, biaya yang pertama di sini yaitu terkait dengan biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, bagaimana sih untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas? Nah, itu tentunya ya kita harus mengeluarkan biaya-biaya yang untuk perencanaan ya, perencanaan kualitas ya, bagaimana ya untuk merancang ya produksi ya agar produk tersebut itu bisa diproduksi ya dengan baik ya, kemudian biaya pemrosesannya, kemudian biaya pelatihan, misalnya karyawan-karyawan kita yang tidak memiliki kompetensi gitu ya, untuk mengolah ataupun mengelola suatu produk gitu ya. Nah, kita kirimkan ya agar karyawan tersebut itu mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun training. Nah, gitu ya. Kemudian biaya informasi, nah dan sebagainya ya. Nah, kemudian setelah itu ada biaya lagi ya, biaya penilaian. Nah, ya. Di sini ada juga biaya untuk mengadakan inspeksi, pengujian, ya,
Jadi produk tersebut ya sebelum kita luncurkan ke pasar ya diuji coba dulu gitu ya. Nah, biasanya suatu produk-produk terutama yang terkait dengan obat-obatan, kosmetik biasanya itu uji cobanya menggunakan binatang ya, yang mana gennya itu sesuai dengan manusia ya, terutama untuk obat-obatan gitu ya, dunia kesehatan itu kan nggak mungkin juga kita menggunakan uji coba dengan manusia ya, biasanya dengan babi. Kemudian biasanya uji cobanya itu menggunakan tikus gitu ya. Nah, namun saat-saat ini ya dilarang ya teman-teman ya. Ada sebagian yang melarang gitu ya karena dari sisi itu ya nggak etis juga gitu ya, kasihan juga nah gitu ya. Namun kalau tidak diuji coba, nah langsung digunakan ke konsumen nanti tiba-tiba konsumennya berdampak bagaimana. Nah itu juga perlu dipertimbangkan ya, terutama untuk barang-barang ataupun produk-produk yang terkait dengan kesehatan ya, seperti kosmetik ya. Kalau sampai gatal-gatal, parah, gitu, alergi, bagaimana? Nah itu perlu diuji coba ya. Itu tadi ya biasanya dengan hewan atau binatang yang gennya itu sama ya dengan manusia biasanya ya, walaupun akhir-akhir ini memang dilarang gitu ya, tapi satu produk memang perlu diuji coba dulu ya, tidak hanya terkait dengan kesehatan maupun kosmetik ya, produk apapun ya gitu, seperti televisi gitu, mobil, motor, nah itu harus diuji coba dulu ya, gitu, jangan sampai ya setelah diluncurkan membahayakan konsumen, nah itu jangan sampai ya, kita harus melindungi konsumen ya dari segi keamanan, nah gitu ya. Oke, kemudian juga ini ada biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan menghasilkan produk cacat. Nah, ini ya. Nah, ini saya singkat saja ya teman-teman ya. Di sini ada biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Nah, ini ya. Nah, saya singkat saja ini kalau biaya kegagalan internal tadi ya dalam proses produksi tadi ya, karena tidak ditentukan standar ataupun kualitas ya, ataupun SOP yang benar ya, bagaimana cara memproduksi ya suatu produk tertentu ya, sehingga terjadi kesalahan ya. Nah, kesalahan dalam memproduksi ya. Nah, itu kan ada pengerjaan ulang, itu kos juga ya, kemudian uh, setelah dicek gitu ternyata produk tersebut ya ada yang error gitu, terutama untuk elektronik ya, ternyata ada error nih, ada kabelnya atau sambungannya ini yang kurang pas. Nah itu dikembalikan lagi ke proses bagian A ya, A ataupun B, proses A, proses B, proses C, biasanya begitu ya satu produk gitu ya, dikembalikan lagi. Nah itu kan memakan biaya ya, yang harusnya karyawan tersebut sudah uh, mengerjakan lagi ya, misalnya produk yang kesekian, nah dia harus mengulangi lagi ya, memperbaiki lagi produk tadi ya, gitu ya, yang rusak tersebut. Nah ini dari segi internal ya. Kalau eksternal itu biasanya produk tersebut itu sudah sampai di konsumen ya, gitu biasanya tadi ya, karena ada garansi produk kita ternyata nggak berkualitas, belum ada 1 tahun ya, sudah dikembalikan ya ke konsumen ke kita gitu ya, minta ganti rugi ini belum lama dipakai gitu ya, udah rusak gitu, belum ada 1 tahun udah rusaknya gitu ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya nanti adalah kepercayaan konsumen ya. Jadi konsumen tidak akan percaya lagi terhadap produk kita. Kalau belum ada 1 tahun produknya udah cacat, produknya udah rusak nih. Yang dijual kenapa seperti ini, tidak berkualitas banget. Nah itu konsumen tidak akan percaya ya kepada kita ya, kepada produk kita. Produknya ternyata nggak bagus, besok nggak mau beli lagi lah. Nah kemudian kapok, tidak mau membeli ulang produk kita. Nah itu ya, itu biaya kegagalan dari eksternal. Jadi biaya kegagalan itu bisa dari internal ya, internal karena tadi kesalahan dari proses produksi ya di internal perusahaan, dan biaya kegagalan eksternal ya saat produk tersebut dibeli oleh pelanggan atau konsumen kita ya, mereka komplain kemudian minta ganti rugi ya karena kerusakan tersebut, ataupun tadi ya kita disuruh ganti gitu, atau bahkan ada yang minta dibalikin, nggak jadi beli gitu, minta dibalikin. Nah itu kegagalan eksternal. Nah iya. Nah ini contoh biaya kualitas menggunakan tabel. Nah ini teman-teman ya, jadi ini adalah contoh saja ya, misalnya jika kosnya itu tinggi ya, misalnya di tahun 2018 kosnya tinggi, maka penjualannya itu juga tidak terlalu tinggi seperti tahun 2002 di mana kosnya ya
biaya kualitasnya itu ataupun cost karena tadi kegagalan produksi, kemudian karena adanya komplain konsumen sehingga kita mengganti rugi. Nah, ini maksudnya biaya kualitas di situ ya. Kalau biaya ataupun cost yang kita tanggung tadi ya itu rendah ya. Nah, maka penjualannya pun akan tinggi gitu. Konsumen akan percaya kepada kita. Jadi penjualannya nanti akan meningkat gitu karena konsumen percaya produk kita berkualitas ya. Ternyata produknya itu bagus-bagus loh ya. Jadi kecacatannya ataupun kegagalannya itu sedikit. Nah, gitu ya, karena kualitasnya semakin baik. Jadi kepercayaan konsumen juga meningkat sehingga penjualannya atau omsetnya juga meningkat. Nah, ini ya maksudnya di sini tabelnya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, singkat saja ini ya, saya bacakan singkat ya, manajemen kualitas ya. Nah, di depan kita sudah belajar kualitas tadi ya, bagaimana caranya kita agar menjaga kualitas produk kita. Nah, gitu ya. Kemudian dari segi biaya, nah, bagaimana sih biaya tersebut yang dampak dari kualitas tadi ya, ada internal, kemudian ada eksternal. Nah, kemudian kalau manajemen kualitas itu apa sih gitu ya? Nah, manajemen kualitas di sini pada intinya yaitu saya bacakan salah satu saja ya. Ini menurut David ya. Serangkaian keputusan yang diambil oleh manajer organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan itu memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, ini ya. Jadi sesuai dengan standar yang ditetapkan ya, tentunya oleh lembaga-lembaga ya yang memiliki akreditasi tertentu ya, tadi ya, standar nasional Indonesia misalnya, atau memiliki standar tertentu gitu ya, ataupun kita ingin ISO gitu, ISO berapa ini macam-macam, nanti teman-teman saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini langsung aja ke belakang di sini ya. Di sini ada beberapa ISO. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga ya yang menetapkan standar mutu ya. Nah, ini standar nasional Indonesia, ini banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, standar nasional Indonesia atau disingkat dengan SNI adalah satunya standar yang berlaku secara nasional ya di Indonesia ya. Jadi SNI ini dirumuskan oleh Komite Teknis ya. Dulu disebut sebagai Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN. Nah, ini ya. Nah, produk-produk apa saja sih yang harus memiliki standar nasional Indonesia? Ini wajib SNI ya, ini ya. Ini ada produk pangan. Nah, ini ada air mineral, air demineral, air mineral alami dan sebagainya. Ada gula kristal, coklat bubuk, kopi instan. Kemudian kalau listrik yang wajib standar SNI itu apa? Ada baterai, kabel dan sebagainya, setrika, pompa, tangga dan sebagainya ya. Banyak sekali teman-teman ini yang harus wajib SNI, ini produk-produk ya dari pertanian, dari rumah tangga ya, karena tabung LPG, kartu tutup baja LPG dan sebagainya. Kemudian transportasi juga ada ban dalam, ban mobil dan sebagainya. Bahan kimia juga yang wajib SNI apa. Kemudian dari konstruksi atau bangunan yang wajib SNI ini apa saja nah teman-teman. Nah, ini adalah produk-produk yang wajib ya memiliki standar SNI ya, standar nasional Indonesia. Nah, teman-teman nanti ingin memproduksi produk apa, nah, gitu, ingin berusaha apa, nah itu teman-teman harus bisa melihat dari daftar ini ya, teman-teman ini ada di internet, di sini di bawahnya ada linknya, nanti teman-teman bisa buka di sini ya, saya kasih linknya ini ya. Nah, misalnya kopi instan atau minyak goreng sawit, nah ini harus ada standar nasional Indonesia. Nah, tujuannya apa sih ditetapkan standar nasional Indonesia? Ini tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, gitu ya. Untuk melindungi konsumen ya, agar konsumen itu terjaga gitu ya. Jangan sampai ya setelah menggunakan produk tersebut ya konsumennya ini terjadi masalah ya, misalnya kalau dari segi pangan ya nanti jadi mual-mual gitu ya, jadi alergi dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau dari segi listrik nanti gimana ya,
produknya tidak berstandar nasional Indonesia ya, tidak SNI, nanti setelah menggunakan produk tersebut nanti bisa berbahaya, bisa kesetrum dan sebagainya gitu contohnya ya gitu ya. Nah, ataupun bahan tersebut kalau digunakan nanti bisa meledak. Nah, gitu ya, dengan adanya standar nasional Indonesia ataupun standar ISO dan standar-standar yang lain itu tujuannya adalah pada dasarnya adalah melindungi konsumen gitu ya, agar konsumen aman dari segi keamanan. Nah itu ya, makanya itu teman-teman juga ada undang-undang perlindungan konsumen. Nah ini banyak sekali ya, teman-teman bisa baca ya, kira-kira produk-produk apa sih yang wajib ya, wajib SNI, ber-SNI. Nah itu ya, ini ada ya. Kemudian selain itu juga ada Badan Standarisasi Nasional BSN. Nah ini kemudian ada Komite Akreditasi Nasional. Nah ini ya teman-teman, banyak sekali ya komite-komite atau badan-badan yang mengeluarkan standar ya, standarisasi baik nasional maupun internasional ya teman-teman ya. Nanti bisa baca ya teman-teman, nanti saya share materinya ya, ini PowerPoint-nya. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan semuanya, sudah jam 21.06 ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman ini ya, nanti saya share materinya ya. Karena ini kalau di mata kuliah ekonomi ini, fakultas ekonomi ini manajemen kualitas itu terpisah ya, tersendiri satu semester ya teman-teman, khusus mata kuliah manajemen kualitas ini satu semester ya ini ya. Tapi di sini adalah karena kita belajar manajemen operasi, jadi ini hanya singkat saja ya, dikenalkan bahwa manajemen kualitas atau manajemen mutu itu seperti ini ya, yang akan diterapkan nanti ya pada suatu produk ya, jika kita memproduksi suatu produk ataupun jasa ya itu ya. Pada dasarnya pembahasannya ini panjang teman-teman ya, banyak ya, itu sudah saya share materinya gitu ya. Dari saya cari di internet dapat tuh dari Universitas Terbuka, nanti teman-teman bisa baca-baca. Itu satu mata kuliah manajemen kualitas gitu ya. Dan kalau dibahas satu pertemuan saja juga nggak cukup waktunya. Ini saya juga nggak selesai ya teman-teman, karena pembahasannya ini panjang gitu ya. Nanti mohon maaf ya, saya tidak bisa menyampaikan semua. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya dari materi yang sudah saya share atau sudah saya upload di e-learning ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri teman-teman? Besok kuliah lagi ini kita analisis kelayakan bisnis ya, jangan lupa yang mau presentasi ya teman-teman. Kelompok berapa ya besok yang mau presentasi di analisis kelayakan bisnis? Kelompok 2 atau 3 ya, saya lupa. 2 kelompok. Ya, kelompok 2. Iya. Ya, oke ya, disiapkan materinya untuk besok ya, gitu ya. Jadi saya minta teman-teman presentasi dari jurnal itu ya untuk teman-teman sendiri ya, biar teman-teman wawasannya itu bertambah gitu ya. Karena kalau dari dosen sendiri juga waktunya terbatas ya, gitu ya. Karena ini aja saya belum selesai, udah habis waktunya ya, gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Mbak Dwi, Mbak Rayu, Mbak Tasya, Mbak Silvi, Mbak Cynthia, Mbak Regina, Mbak Uci, Mbak Vina, Mbak Sarah. Oke, ada Cukup, Bu. ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya, dan terima kasih presentasinya tadi sangat bagus. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat ya. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Selamat malam Ibu. Terima kasih.